Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berasal dari salah satu rumah sakit angker di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Thank you. Mari kita mulai ceritanya. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang yang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang telah meninggal. Ruang tersebut dikenal dengan nama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Kehadiran mayat-mayat yang ada di ruangan tersebut tentu saja membuat bulu kuduk siapapun bakal berdiri. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu, berbagai kisah horor dan penampakan pun mulai bermunculan. Dan kali ini 7 April akan memperkenalkan series baru yang akan mengangkat kisah horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia, yang pastinya akan membuat kalian merinding. Oh iya, nama yang ada pada cerita ini akan kita samarkan guna melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, berikut ceritanya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, atau yang disingkat dengan RSCM, pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tuanya berada di luar kota, dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga anaknya itu hingga esok pagi. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di rumah sakit. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23:30 malam. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi, guna menghilangkan rasa bosan lantaran menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ia temui di salah satu lorong rumah sakit. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara tersebut. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut.
karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa. Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan. Lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal, hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum yang sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup banyak bermunculan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruangan ICU, tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruangan ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Bisa kalian komen di bawah, serta share video ini dan tunggu video-video menarik lainnya dari 7 April. Bye!